Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya kasih judul kontroversi. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa di masa awal pelayanan Paulus setelah dia menyelesaikan perjalanan misi, ada terjadi kontroversi. Rupa-rupanya waktu itu ketika mereka kembali ke Antioquia, datanglah beberapa orang saudara-saudara yang sudah menjadi percaya dari kalangan Yahudi. Mereka berasal dari Yudea dan mereka mengajarkan sesuatu yang Paulus dan Barnabas tidak sependapat. Nah, orang-orang ini berkata bahwa tidak cukup percaya Yesus, tidak cukup beriman kepada Yesus, tapi setiap orang harus juga disunat, mengambil bagian dalam tradisi Abraham, disamakan dengan orang Israel. Maka orang-orang Yudea ini karena tentu saja nasionalismenya, karena mereka demikian fanatik. Nah, rupa-rupanya setelah mereka jadi Kristen, mereka tidak bisa serta-merta meninggalkan fanatisme Yahudinya, bahkan meminta orang-orang yang lain yang non-Yahudi, kalau percaya Yesus kalian harus disunat. Paulus dan Barnabas berpendapat tidak perlu disunat. Iman kepada Tuhan Yesus sudah cukup menyelamatkan, bawa orang ke sorga. Nah, kadang-kadang kan saudara yang dikasih Tuhan, gak usah dulu antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Kadang-kadang suami istri pun bisa beda pendapat. Pada akhirnya kontroversi kan harus diselesaikan. Beda pendapat tidak boleh menimbulkan pertengkaran. Masalahnya ada banyak orang karena beda pendapat bertengkar. Lihat saja COVID-19 sudah bikin banyak hamba Tuhan berantem. Ada pertengkaran antara kaum beriman dengan kaum berhikmat gitu ya. Satu bilang beriman, maju terus, pantang mundur. Tapi ada yang berkata, Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan kasih otak, pakai otak. Nah, yang satu bilang, kamu gak punya iman. Yang satu bilang, kamu gak pakai otakmu. Terjadi perbedaan pendapat, kontroversi antara kaum berhikmat dengan kaum beriman. Padahal saya pikir iman dan hikmat harus sejalan. Apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah apa yang harus kita lakukan ketika selisih pendapat terjadi. Yang pertama, ketika kontroversi terjadi, apa yang harus kita lakukan? Coba bertanya pada yang lebih senior dalam iman. Nah, ini perlu dilakukan. Ketika A dengan B beda pendapat, orang ini berdua perlu datang kepada orang yang lebih senior. Senior bukan dari sisi umur, saya pikir, tapi senior dalam iman. Supaya perbedaan pendapat itu bisa diatasi. Saya pikir kadang-kadang ketika A memilih opsi 1, ketika B memilih opsi 2, kadang-kadang rupanya solusinya bukan 1 dan 2, tapi ada opsi yang baru, opsi 3. Nah, dalam hal inilah diperlukan kerendahan hati dari orang-orang yang sedang berselisih pendapat untuk menanyakan pendapat dari orang yang lebih senior. Secara pelayanan, rasul-rasul yang adalah 12 murid Yesus jauh lebih senior dari Paulus dan Barnabas. Sebab mereka lah yang mewarisi ajaran Yesus secara langsung, secara oral. Ya. Paulus memang juga pernah berjumpa dengan Yesus. Barnabas mungkin juga mendengar beberapa pengajaran Yesus. Tapi secara pelayanan mereka jauh lebih junior daripada rasul-rasul di Yerusalem seperti Petrus, ya, ada Andreas, ada Yakobus, saudara Yesus yang menulis surat Yakobus. Ini yang perlu sama-sama kita ingat. Ketika di antara kita ada perbedaan pendapat, jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita hancur. Jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita bertengkar. Apa yang harus kita lakukan? Sama-sama merendahkan hati. Perbedaan pendapat itu saya pikir satu anugerah dari Tuhan, bahwa Tuhan kasih setiap kita cara berpikir yang berbeda, cara berpikir yang dinamis, kreatif, ya. Yang satu dari sudut pandang yang ini, yang satu dari sudut pandang yang itu, dan hasilnya memang bisa berbeda-beda. Tapi janganlah kemudian yang berbeda itu dibenturkan dan akhirnya terjadi pertengkaran. Justru kadang-kadang yang berbeda-beda itu kalau kita mau rendah hati itu bisa
bisa digabung menjadi sesuatu yang harmoni. Ya, sama seperti kata sepakat itu dalam bahasa Yunani simfoneo, itu simfoni. Simfoni itu nggak bisa hanya piano saja. Simfoni itu nggak bisa hanya gitar saja. Simfoni itu nggak bisa hanya biola saja. Ada alat-alat musik yang bunyinya berbeda, tapi mereka selaras, mereka harmoni, sehingga suara yang dihasilkan adalah suara yang indah yang bisa dinikmati dan memberkati orang lain. Hal yang kedua, hari ini saya mau sampaikan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kontroversi. Hal yang kedua, rohani harus terus diperhatikan. Hal-hal yang rohani harus tetap kita jaga. Jangan sampai ketika ada beda pendapat, kita tidak perhatikan hal-hal yang rohani lagi. Kita mulai menghakimi orang lain, padahal Alkitab berkata jangan menghakimi. Kita mulai judge orang lain, kita salahkan orang lain, merasa diri sendiri benar. Kita nggak tanya Tuhan, tapi kita bergantung kepada hikmat kita sendiri. Kita bergantung kepada apa yang kita ketahui sendiri. Saya perhatikan di ayat ini bahwa Paulus dan Barnabas dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, hati mereka tidak terganggu dengan kontroversi. Mereka tetap bersaksi, mereka tetap ceritakan kemurahan Tuhan, mereka tetap ceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka ceritakan bagaimana oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, banyak orang-orang yang hatinya berbalik kepada Allah, bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Mereka tetap melakukan tugas dan pelayanan mereka. Kadang-kadang orang Kristen kalau udah bertengkar, kalau udah beda pendapat, lalu WA, SMS, Bapak Gembala chat. Tapi aku mundur dari pelayanan. Wah, saya paling sedih kalau dapat chat seperti itu. Pak Gembala, aku gak mau lagi lah pelayanan. Nanti ditanya selidik, punya selidik, cari apa sebenarnya. Rupanya karena dia tidak cocok dengan satu teman pelayanannya yang lain. Kecil sekali kalau kita ini orang Kristen udah bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi hanya karena beda pendapat kita mundur pelayanan. Itu kita nggak jaga rohani kita. Itu kita nggak jaga hati kita. Amsal kan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pikiran dan perasaan kita itu harus dijaga. Jangan gampang marah. Jangan jadi orang yang gampang kecewa. Jadilah orang yang rendah hati. Sulit sebenarnya air mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Ya, kecuali mesti pakai pompa dari pam. Kalau di pastori kita, di gereja kita ya kadang-kadang airnya bisa naik, tapi kadang-kadang sulit. Nah itu masih lantai 2. Kalau lantai 3 lebih sulit lagi. Makin kita tinggi hati, ya, makin sulit sebenarnya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Makin kita tinggi hati, makin sulit sebenarnya hikmat Tuhan mengalir. Itu sebabnya bahkan di dalam kontroversi, supaya kita bisa dijamah oleh Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa mengerti maunya Tuhan, kita harus jaga hati, jaga rohani kita, tetap saat teduh, tetap baca firman Tuhan, jaga persekutuan dengan Tuhan, tetap bersaksi, tetap lakukan tugas pelayanan kita. Kita berkata, sebab dalam ketekunan semua jerih payahmu tidak sia-sia. Dan hal yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah nantikan pimpinan Roh Kudus. Saya belajar untuk selalu tanya Tuhan. Boleh pemerintah putuskan di close gereja, tapi saya tetap tanya sama Tuhan. Saya doa Tuhan kalau memang harus di rumah, bantu aku memutuskan ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan membantu saya memutuskan ini lewat kedatangan patroli Babinsa dan kelurahan. Saya anggap itu cara Tuhan untuk memimpin saya. Nantikan pimpinan Roh Kudus. Waktu itu ketika isu ini sudah dibawa ke Yerusalem, maka terjadilah sidang yang pertama, sinode yang pertama dalam sejarah gereja. Itu sinode di Yerusalem. Rasul-rasul bersidang. Di sana ada Petrus, di sana ada Yakobus, 12 rasul ada di sana, ada Paulus, ada Barnabas, dan ada utusan-utusan jemaat Antioquia. Tentu saja orang-orang Yudea juga yang berkata harus disunat juga ada di situ. Golongan-golongan Farisi ayat 5 juga ada di situ ya, Farisi yang sudah percaya ya. Tapi masih tetap pegang tradisi.
Saya yakin dan percaya semua rasul-rasul ini sedang menantikan Roh Kudus berbicara. Akhirnya Tuhan pakai Petrus. Nah, di masa itu Alkitab belum ada, saudara. Maksudnya perjanjian baru itu belum ada. Maka umat-umat Allah hanya bisa mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Hari ini kita sudah dikasih firman Tuhan. Roh Kudus juga bisa memimpin kita ketika kita membaca firman Tuhan. Roh Kudus bisa kasih kita hikmat ketika kita membaca firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan memimpin kita, bahkan lewat doa kita, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat khotbah yang kita dengarkan, lewat hamba Tuhan yang sampaikan firman Tuhan. Nantikanlah Allah bekerja. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, coba tanya pendapat yang lebih senior dalam iman. Rohani harus tetap dijaga. Nantikanlah pimpinan Roh Kudus. Corona sedang giat-giatnya membuat orang takut. Tapi hari ini dari firman Tuhan, coronanya Kisah Rasul pasal 15 akan menyelesaikan kontroversi perbedaan pendapat